berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh bersama-sama kembali dalam program Rest and God malam hari ini. Mari kita hampiri tata kasih karunia Allah, kita nikmati hadiratnya yang kudus. Percayalah ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ada sukacita, ada kelegaan, ada kedamaian, ketenangan. Walaupun kita mengalami situasi yang sulit dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, aktivitas kita hari-hari mungkin terlalu berat karena ada berbagai permasalahan yang tidak segera selesai. Tetapi percayalah ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka ada kekuatan di batin kita untuk melewati semuanya. Bahkan hikmat Tuhan, jalan keluar Tuhan akan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji yang luar biasa yang memberi kita pengharapan dan kekuatan untuk melewati semua pergumulan hidup yang sedang kita alami saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Ketika kami melewati situasi yang tidak mudah, perjalanan hidup kami merupakan perjalanan yang berat, tetapi kami tidak pernah ditinggalkan. Bahkan ketika semua pergumulan itu menjadi beban berat di jiwa kami menjadi tertekan, kami menjadi kelelahan. Ketika kami datang kepadamu, ada pengharapan sukacita karena Engkau berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hati kami kembali kuat, jiwa kami kembali kuat, dan kami percaya hikmat, pertolongan, jalan keluar yang dari Tuhan akhirnya boleh kami nikmati. Kami akan hidup dalam kemenangan demi kemenangan karena Engkau yang menyertai kami adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami semua. Ini kami Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Satu hari lagi Bapa, Engkau menyertai kami. Satu hari lagi kami boleh merasakan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat percaya bahwa rencana Tuhan itu sungguh benar, indah adanya, walaupun kadang-kadang melewati perjalanan yang tidak menyenangkan, perjalanan yang membuat kita bingung. Tetapi itu bukan berarti mengubah rencana Tuhan menjadi tidak baik, tidak. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita akan dibawa Tuhan, diarahkan supaya kita tetap ada dalam rencananya. Saudara-saudara, saat ini kita akan membahas permasalahan pernikahan. Ada satu pertanyaan yang akan saya bacakan untuk saudara semua. Pak Pendeta, 2 tahun lalu saya menikah dengan seorang hamba Tuhan. Sebulan setelah kami bertemu dalam satu pelayanan yang sama. Tetapi 2 tahun pernikahan kami seperti neraka, konflik, saling menyakiti, dan kemarahan mewarnai pernikahan kami. Apa yang salah dengan pernikahan kami? Yang jelas, kesalahan pertama, 1 bulan kok langsung menikah. Pernikahan adalah sebuah relasi. Sebuah relasi itu butuh sebuah proses, lewati waktu. Pernikahan yang berbahagia pasti selalu dilewati dengan sebuah proses. Ya, dan pernikahan yang bahagia juga biasanya sangat ditentukan oleh awalnya. Makanya awal yang benar itu akan membuat pernikahan kita jadi berjalan dengan baik. Banyak orang mengalami kegagalan dalam pernikahan, mengalami situasi sulit karena proses awalnya belum cukup untuk bisa masuk dalam sebuah pernikahan. Jadi walaupun menikah dengan seorang hamba Tuhan, tapi kalau belum cukup kenal juga tidak akan berjalan dengan baik, karena pernikahan itu sebuah hubungan yang sangat spesial sekali. 1 bulan tidak cukup, apalagi karena ketemunya di pelayanan, lalu pelayanan bersama-sama, kan tidak jaminan setelah itu saling mengenal, kan? Ya, walaupun mungkin sehati di pelayanan itu, kelihatannya cocok sekali nih, dia pas jadi dia melayani kemudian hamba Tuhan ini yang lagi khotbah gitu. Walaupun kelihatannya baik sekali, cocok dalam pelayanan. Tetapi belum tentu itu semuanya beres di rumah begitu menikah. Sebab gak mungkin juga kan, hamba Tuhan setelah jadi suami pekerjaannya hanya khotbah saja, sementara istrinya jadi penata layan terus, kan gak mungkin juga. Di keluarga dan di dunia pelayanan kan ada hal-hal yang sangat berbeda dijalaninya. Makanya kalau bertanya apa yang salah? Kesalahan yang fatal kalau baru kenal sebentar kemudian memutuskan untuk menikah. Belum cukup kenal. Alasannya karena ini hamba Tuhan, pasti pria yang baik. Saya kasih tahu saudara-saudara, banyak orang baik pernikahannya gagal. Banyak orang baik pernikahannya nggak berhasil. Untuk tetap mempertahankan pernikahan, baik tidak cukup. Harus terampil untuk membangun hubungan, menyelesaikan konflik, melakukan hal-hal yang kita tidak duga dalam pernikahan. Ini baru diketahui orang yang sudah menikah. Yang belum menikah nggak akan tahu. Itu lebih banyak sepertinya indah-indah saja kan. Kalau kita lihat di film begitu kan, seperti orang menikah kadang-kadang pengen supaya nanti jadi seperti Cinderella, diperlakukan oleh sang pangeran indah sekali. Itu impian banyak perempuan yang ingin menikah tuh. Padahal begitu menikah, dia bukan jadi Cinderella, jadi cindil saja. Diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Tidak. Ada proses yang harus dilalui. Kalau tidak, kita sedang menyiapkan sebuah permasalahan setelah pernikahan. Ada satu kisah di Alkitab itu, ditulis di Kejadian pasal 30 ayat 1-24, itu menjadi sebuah gambaran yang menarik. Bagaimana awal yang salah, pernikahan diawali dengan sesuatu yang salah oleh Yakub. Tapi setelah itu ternyata ada permasalahan yang sangat serius yang membuat mereka tidak bahagia menjalani pernikahan itu. Kita perlu menyelidiki perikop ini, karena ini menarik ini kalau mau bicara tentang pernikahan. Terutama saudara-saudara yang ingin menikah ini, memulai pernikahan, atau berpikir ingin menikah seperti itu. Atau berpikir
bagaimana menemukan pasangan hidup yang dari Tuhan dan bagaimana nanti hubungan itu dibawa kepada pernikahan. Perlu perhatikan dulu resiko-resikonya, jangan mimpinya dulu yang diikuti. Ada resiko-resiko yang mungkin membuat kita nggak bahagia. Iya Pak, lalu apa yang terjadi Pak bila pernikahan itu diawali secara salah? Ya namanya salah, pasti hasilnya banyak kesalahan. Pasti ya. Kita perhatikan aja, dari perikop ini menarik nih. Pertama, ada percecokan rumah tangga yang kadang-kadang hal-hal yang simpel, yang kecil-kecil itu jadi masalah saja. Tetapi bagi rumah tangga Yakub ternyata percecokan itu terlalu banyak dan itu sangat mengganggu Yakub sebagai seorang suami. Ayat 1 sampai 2 kita baca. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Percekcokan antara Yakub dan Rahel itu masalahnya bukan hanya sekedar mereka tidak cocok sebagai pasangan suami istri. Ada masalah lain karena Rahel tidak punya anak. Sementara istri pertama Yakub yaitu Lea itu sangat subur sekali. Punya beberapa anak. Sementara justru Rahel yang sebenarnya perempuan yang dicintainya itu tidak hamil. Ada sebuah masalah, kemudian menimbulkan percekcokan. Jadi masalah apa saja akan muncul percekcokan kalau di awal itu memang salah. Rahel bukannya minta anugerah Tuhan supaya dia bisa hamil, tetapi menuntut suaminya dan mendesak, "Berikanlah aku anak." Makanya nggak heran kalau Yakub menjadi marah. Memangnya aku Allah bisa memberikan engkau anak? Karena kita percaya bahwa Tuhan yang menetapkan apakah seorang hamil atau tidak, punya keturunan atau tidak dalam sebuah pernikahan. Situasi ini menimbulkan konflik berkepanjangan, apalagi di masa itu. Perempuan yang tidak punya anak dianggap sebagai perempuan yang sial, perempuan yang terkutuk. Makanya diizinkan dalam budaya pada masa itu, ini bukan prinsip iman ya, diizinkan dalam budaya masa itu suaminya bisa menikah lagi supaya punya keturunan. Sangat diizinkan. Percekcokan terus-menerus, apa saja jadi percekcokan. Bagian ini mengingatkan kita kalau pernikahan itu diawali dengan sesuatu yang salah, tergesa-gesa. Bahkan saya menyebutnya aneh pernikahan Yakub ini. Sebab dia mencintai Rahel tetapi kemudian ditipu oleh Laban. Ternyata yang dinikahkan dengan Yakub itu Lea, anak pertama. Karena dalam tradisi mereka, ini kan seperti juga kebiasaan kita, kadang-kadang di budaya kita pun juga begitu, orang tua berharap menikah itu urut, yang lebih tua dulu yang nikah gitu. Walaupun kadang-kadang faktanya yang muda dulu yang lebih semangat untuk nikah nih, yang lebih tua nggak semangat gitu ya. Akhirnya paling ada pembicaraan gitu ya. Kalau di budaya Jawa itu makanya ada yang namanya harus kasih uang pelangkah tuh. Kalau mendahului kakaknya menikah gitu. Ada hal-hal tertentu begitu. Itu kan budaya. Itu budayanya. Yakub aneh karena apa? Dia setelah itu dinikahkan oleh Laban dengan anaknya. Dia tidak tahu kalau yang diberikan Laban itu Lea bukan Rahel. Dia baru tahu setelah nikah. Sesuatu yang aneh. Tidak hanya tergesa-gesa, aneh. Akhirnya ada banyak masalah. Tidak hanya itu. Ini juga jadi pesan, poligami itu ternyata selalu menimbulkan masalah. Walaupun orang bilang ada beberapa orang yang mempromosikan poligami dan berkata kami baik-baik saja. Mungkin baik-baik saja ketika disorot media. Mungkin baik-baik saja ketika dilihat orang lain. Tapi apakah betul dalam
kehidupan rumah tangga dengan beberapa istri itu baik-baik saja. Kisah Yakub menjadi contoh bagaimana masalah anak aja bisa jadi sebuah percekcokan ini. Bisa membuat susah hati suaminya. Karena istri pertama dan istri kedua ini bersaing. Istri pertama, kedua suka bertengkar. Apa saja diributkan. Ada percekcokan. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan menikah, sebelum mengawali sebuah hubungan menuju pernikahan, benar-benar memang harus digumuli, disiapkan betul, supaya kita masuk dalam pernikahan itu semuanya sudah tertata dengan baik. Hal-hal yang berisiko membawa percekcokan, membawa masalah, kalau bisa jangan sampai dibawa masuk dalam pernikahan kita. Karena sudah diselesaikan dulu. Kalau kita ingin di rumah kita itu diisi hal-hal yang baik, hal-hal yang bersih, kan kita nggak biarkan hal-hal yang kotor dan tidak baik masuk rumah kan? Misalnya ada ibu-ibu yang begitu bersih begitu ya, sehingga lantai rumahnya itu tidak boleh ada debu. Itu saja anaknya baru pulang rumah atau suaminya pulang rumah, itu nggak boleh masuk dulu sebelum lepas sepatu, sebelum lepas kaos kaki bahkan. Semua yang di rumah, yang dari luar nggak boleh dibawa masuk. Itu saking bersihnya, karena pengen di dalam ini bersih. Demikian juga secara emosional, secara mental, secara rohani. Kalau kita ingin yang ada di dalam rumah kita itu sesuatu yang isinya damai sejahtera, sesuatu yang isinya kebaikan, kebenaran, isinya kasih yang sejati, isinya hal-hal yang mendatangkan sukacita, hal-hal yang membuat kita berduka cita, hal-hal yang akan mencemari rumah tangga kita, hal-hal yang akan membawa hal-hal buruk, sebaiknya itu sudah diselesaikan dulu sebelum menikah, supaya begitu diberkati dalam pernikahan, hal-hal yang baik yang kita rindukan itu yang masuk. Kita berusaha seperti itu aja, kadangkala masih ada percekcokan, karena dua orang yang menikah kan sangat berbeda, latar belakang, sifat itu berbeda sekali. Itu saja masih ada konflik, apalagi kalau yang akan berpotensi merusak kedamaian rumah tangga itu tidak diselesaikan sebelumnya. Itu pasti potensinya semakin berat dilalui. Saya yakin kita ingin menikah bukan untuk menderita, kecuali yang memang hobinya menderita, senang dengan penderitaan, menikmati rasa sakit hati. Tapi kita semua pasti menikah karena kita ingin lebih bahagia, kita ingin hidup kita lebih bermakna, kita ingin menjalani hidup ini dengan nilai yang lebih istimewa. Memang pernikahan itu memberi nilai-nilai seperti itu, tetapi jangan bawa hal yang akan merusak apa yang kita rindukan. Percekcokan banyak terjadi karena awal yang salah itu dilakukan oleh Yakub dalam pernikahannya. Yang kedua, orang kalau banyak alami situasi sulit begitu, biasanya lelah secara psikis, tidak hanya fisik. Akhirnya tergoda untuk menyelesaikannya dengan cara yang mudah, jalan pintas. Ini yang dilakukan oleh Rahel. Kita baca ayat yang ketiga. Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Jalan pintasnya apa? Karena Rahel nggak punya anak, istri tuanya Yakub, yaitu Lea, kakaknya sendiri, kakaknya Rahel, sudah punya beberapa anak. Akhirnya dia, yaudah kamu nikahi saja Bilha budakku ini. Di masa itu memang tradisi itu dimungkinkan. Tetapi ini kan jalan mudah, budak disuruh apa aja kan mau. Budak itu disuruh lakukan apa saja sama tuannya mau. Diberikan ke suaminya, ini Bilha, hampiri dia, supaya dia mengandung untuk kita. Jalan pintas, hanya ingin
melindungi hatinya yang merasa malu, yang merasa kecewa, yang merasa rendah diri karena aku nggak bisa memberi anak kepada suamiku. Jalan pintas seperti itu. Sampai Bilha mengandung beberapa anak setelah itu, melahirkan beberapa anak. Lea begitu lihat Rahel memberikan budaknya supaya bisa mewakili Rahel punya anak. Sementara Lea sudah nggak punya anak lagi. Nggak mau kalah, dia berikan juga budaknya. Supaya budaknya itu memberikan anak bagi dia. Nggak pernah selesai kan masalahnya. Jadi persaingan di dalam keluarga itu begitu banyak. Jalan keluarnya jalan pintas saja yang cara mudah. Dan itu solusi yang justru menimbulkan masalah yang baru. Masalahnya semakin rumit. Saya nggak bisa bayangkan di rumahnya Yakub ini ada banyak konflik, ada banyak intrik, ada banyak persaingan. Itu pasti suasananya sangat tidak sejahtera. Nggak enak tinggal di rumah itu. Tetapi itulah yang dialami oleh Yakub. Karena dia terlalu mudah memutuskan untuk menikahi anaknya Laban. Dia terlalu mudah membuat keputusan dan mengawalinya dengan tergesa-gesa, bahkan ada hal-hal yang aneh terjadi di rumah tangganya, dia biarkan. Sebab dia kan setuju dengan usul Rahel maupun Lea untuk menghampiri budaknya. Berarti dia sendiri juga terlibat di dalamnya. Akhirnya masalahnya semakin rumit. Nanti kalau kita lihat perjalanan selanjutnya, keluarga Yakub ini tambah rumit itu, tambah kacau balau sekali. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua, bersyukur kalau saat ini kita sudah Tuhan percayakan dengan pernikahan. Tetapi mari kita lihat, mungkin kita mengawalinya salah. Kabar baiknya, kasih karunia Allah itu tidak pernah habis bagi kita. Mungkin kita mengawali pernikahan kita caranya salah. Tetapi percayalah, kalau kita akhirnya membawa pernikahan kita dalam hadirat Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, memulihkan pernikahan kita, maka Tuhan akan membawanya pada rencananya yang benar. Dan itu bisa diubahkan keadaannya. Hati kita bawa kepada Tuhan, kita buka kepada Tuhan. Pernikahan kita bawa kepada Tuhan. Supaya anugerah Tuhan yang memulihkan, yang mengubah pernikahan kita menjadi lebih baik. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pernikahan adalah rancangan Tuhan. Tuhan menginginkan sesuatu yang baik, membuat hidup kami menjadi lebih baik, membuat hidup kami lebih bernilai, lebih bermakna, membuat kami akhirnya bisa melakukan banyak perkara-perkara yang lebih mulia, lebih besar bersama dengan Tuhan. Tetapi dalam faktanya seringkali kami tidak mengalami situasi yang ideal dalam pernikahan kami. Ada percekcokan, ada situasi yang sulit untuk diselesaikan. Ada masalah-masalah yang mengganggu hubungan kami dengan pasangan. Ada situasi di mana rumah tangga kami begitu berat dan kami sudah lelah untuk menanggungnya. Setiap masalah coba ingin kami selesaikan, tetapi bukan selesai, justru bertambah-tambah lagi. Seperti yang dialami Yakub. Tetapi kami percaya sebagaimana janji Tuhan, rencana Tuhan terhadap Yakub dan keturunannya tidak berubah. Tuhan tetap menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Yakub. Demikian juga ketika kami datang kepadamu, Bapa, Engkau tidak mengabaikannya, Engkau tidak meremehkannya. Kasih karuniamu memberi jawaban atas semua permasalahan keluarga kami, permasalahan pernikahan dan rumah tangga kami. Bapa di surga, mohon kiranya anugerah-Mu Engkau alirkan dalam kehidupan saudara-saudara kami, Bapak, Ibu yang saat ini sedang mengalami pergumulan permasalahan dalam rumah tangganya. Bapak, Engkau alirkan
anugerah-Mu dalam rumah tangga mereka Tuhan, sehingga semua konflik-konflik itu bisa diredakan, semua kemarahan, semua sakit hati itu bisa sungguh-sungguh dipadamkan. Ada damai sejahtera Tuhan yang baru, ada sukacita Tuhan yang baru. Lembutkan hati setiap suami, setiap istri yang mengalami konflik saat ini, supaya hati mereka sungguh-sungguh mulai menjadi lembut untuk mau saling mengampuni satu sama lain, tidak mengeraskan hatinya, tidak mempertahankan pendapatnya sendiri, tetapi semuanya mau membuka hati untuk berdamai satu sama lain. Kesulitan-kesulitan apapun yang sedang mereka alami akibat awal yang salah dalam pernikahan mereka, anugerah-Mu membuat mereka bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu Bapa. Tuhan berkati, tidak ada lagi orang-orang yang menyerah dengan masalah rumah tangganya. Mereka terus berjuang, mereka terus memperbaiki hal-hal yang salah, mereka terus membangun sesuatu dengan cara yang benar. Semua upaya yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, Tuhan berkati. Tuhan juga berikan berkat-berkat yang mereka butuhkan supaya bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tangga mereka. Apalagi yang sudah Tuhan percaya dengan keturunan, supaya setiap orang tua bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Karena kami percaya Tuhan tidak membiarkan setiap anak yang Tuhan percayakan pada pasangan yang sudah menikah, mereka tidak punya masa depan. Tuhan menyediakan masa depan terbaik bagi anak-anak mereka. Tuhan berkati orang tuanya supaya bisa mencukupi apa yang jadi kebutuhan anak-anaknya untuk masuk pada masa depan yang Tuhan sudah rancangkan. Damai sejahtera, sukacita, kelimpahan berkat, dan anugerah Bapa memenuhi setiap rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara selalu percaya kasih karunia Tuhan selalu tersedia bagimu untuk memulihkan segala sesuatu yang rusak dalam hidupmu, termasuk dalam rumah tanggamu. Kalau saat ini saudara sedang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan yang begitu berat, dan saudara membutuhkan kawan doa, membutuhkan dukungan doa, saudara silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.